Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa lagi dalam saat teduh, dalam doa dan renungan pagi, edisi Rabu 28 April 2021. Firman Tuhan kita akan baca dari Injil Markus 14 ayat 26 sampai 31. Dan tema kita, jangan menggeser pengakuan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada pagi ini. Engkau berkenan menuntun kami hingga memasuki hari baru ini. Dan kami bersyukur Tuhan menyediakan hari baru bagi kami semua. Dan pagi ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, membuka pikiran-pikiran kami, agar kami dapat mengerti maksud dan kehendak Allah, lalu melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Markus 14 ayat 26 sampai 31. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang iman, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Amin. Jangan menggeser pengakuan. Da ami tiberu domei pengakuan. Saudara yang Tuhan kasihi, pernahkah Anda membatalkan keputusan yang pernah Anda ungkapkan setelah Anda menjumpai kenyataan yang ternyata sulit untuk dihadapi? Saat-saat jalan menuju salib semakin dekat, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun, dan di sana mereka menyanyikan nyanyian pujian. Dalam suasana seperti itu, Yesus memberitahukan hal yang sangat mengejutkan murid-muridnya, jika mereka akan mengalami kegoncangan iman. Namun dengan perkataan itu, salah seorang murid yakni Petrus dengan sangat yakin menegaskan bahwa imannya tidak akan goncang dalam keadaan apapun. Bahkan ia memberi penegasan terhadap pernyataannya dengan mengatakan bahwa ia pun rela mati demi Yesus dan tidak akan menyangkal dia. Petrus adalah pribadi yang sangat dekat dengan Yesus. Bahkan ia adalah yang paling berani di antara para murid. Walaupun demikian, ternyata tidak lama setelah pertemuan itu, Petrus benar-benar menyangkal Yesus, seperti yang telah disampaikan Yesus sebelumnya. Saudara yang terkasih, bagaimana dengan perjalanan kehidupan kita? Pernahkah kita mengalami situasi kehidupan yang segambar dengan Petrus? Pengalaman Petrus dapat menjadi pelajaran bagi kita, bahwa sehebat apapun keberadaan kita, jangan pernah merasa bisa di luar pertolongan Tuhan. Karena itu jalanilah kehidupan keseharian kita dengan tetap mengandalkan anugerah Tuhan, dengan cara tetap setia dalam iman kepadanya. Sebab jika hari ini kita kuat, tetapi besok kita bisa saja jatuh. Karena itu tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menjaga langkah hidup kita apabila kita tetap setia dengan tidak menggeser pengakuan kita di hadapannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur pengajaran firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kami untuk tidak menggeser pengakuan iman kami. Mampukan kami dan tuntun kami ya Roh Kudus, sehingga kami menjadi orang yang tetap setia
di hadapan Allah. Dan kami percaya bahwa Tuhan menjaga langkah-langkah hidup kami. Terlebih hari ini dalam langkah perjalanan kami, Tuhan kiranya menolong, membimbing, dan menyertai kami. Seluruh keluarga kami Tuhan berkati dan lindungi. Berkati anak-anak-Mu yang terus bekerja hari ini, melaksanakan tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab, melanjutkan usaha-usaha mereka. Perkenankan ya Bapa mereka menikmati kasih dan anugerah-Mu. Setiap anak-anak Tuhan berjuang dalam pendidikan, berjuang dalam bangku kuliah, berjuang dalam mencari pekerjaan. Tuhan selalu berkati dan lindungi. Jemaat Tuhan dimanapun berada, mungkin ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang mengalami kesulitan Tuhan kuatkan. Topang kehidupan mereka, yang mengalami sukacita karena pertambahan usia, keberhasilan, sembuh dari penyakit, sempurnakan syukur mereka. Yang menikmati hari-hari tua, Tuhan berkati mereka tetap sehat menikmati masa pensiun dan hari-hari tua mereka. Peliharakan pemerintah bangsa dan negara kami, berkati pelaksanaan vaksin yang terus berjalan, dan biarlah Tuhan Allah dalam semuanya itu kelancaran-kelancaran terus terjadi, dan semua masyarakat ke depan boleh menerima vaksin. Berkati juga para pejuang garda terdepan, para medis, para dokter, tenaga kesehatan yang terus menangani masalah COVID-19, merawat saudara-saudara kami yang terpapar COVID. Berkati mereka semua berjuang. Kami semua berjuang untuk menjaga dan melindungi diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sertai hidup kami hari ini. Dan biarlah hidup kami memuliakan Engkau. Ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saat teduh kita, Tuhan memberkati. Selamat pagi dan shalom.